给大人送上一份。这小小管事不为一般，只因来自下司前来觐见，相信他们。什么？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-458. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 484. Di minggu kemarin, Hana tidak terima akan kekalahannya terhadap Qinchan. Jadi dia pun memaksa Qinchan untuk sekali lagi menerima serangannya. Tentu saja Qinchan tidaklah sebodoh itu. Berhubung Hana sangat ingin mengetes kekuatannya, jadi Qinchan akan mengizinkannya. Selama Hana dan juga Lian itu mau memberikan 5 tanaman berusia 1000 tahun kepadanya. Awalnya Lian merasa Qinchan mencoba untuk menipu mereka. Namun karena Qinchan sangat pintar memancing amarah orang-orang ini, jadi pada akhirnya Lian dan Hana pun setuju dengan kesepakatan yang Qinchan berikan. Di sini Hana mulai menyiapkan sebuah serangan yang dari skalanya saja ini sangatlah kuat. Teman-teman Qinchan tentu menjadi panik karena bagaimanapun ini adalah teknik dari keluarga Ouyang. Namun Qinchan hanya santuy-santuy saja menerima serangan tersebut. Ledakan sempat terjadi akibat serangan barusan. Hana dan Lian pun menjadi yakin kalau Qinchan pasti telah terluka. Tapi harapan mereka langsung hilang setelah Qinchan menunjukkan dia baik-baik saja. Setelah semua urusan selesai, Qinchan pun meminta Hana untuk pergi dari kediamannya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Melihat apa yang terjadi, Goto pun merasa begitu puas karena Qinchan sangat hebat dalam menipu orang-orang ini. Bahkan sebelumnya Goto ini telah merasa khawatir kepadanya. Kita masih bersama dengan Abang Qinchan, yang mana saat ini dirinya sedang berkultivasi untuk meningkatkan kekuatannya. Berhubung Qinchan ini sedang di domain Uyu, jadi dia itu tidak ingin membiarkan energi berlimpah di sini sia-sia saja. Qinchan terus menyerap energi spiritual. Hanya saja kita masih belum tahu apakah Qinchan dapat melakukan penerobosan atau belum. Ia pun menghentikan latihannya dulu karena kepikiran dengan apa yang terjadi kepada Ling Shan dan yang lainnya. Karena kini mereka telah berada di Pavilion Pil dan juga Menara Wanbao. Kita lalu dibawa kepada Ketua Kang, yang mana di sini ia menemui tetuanya untuk memberikan laporan mengenai para murid yang dirinya bawa. Hanya saja tetua ini tidak memberikan sambutan yang baik. Baginya orang-orang yang dibawa oleh Ketua Kang tidak begitu bagus untuk bisa memasuki alam rahasia 5 elemen. Jadi dengan angkuhnya tetua ini tidak akan menyetujui permintaan dari Ketua Kang. Penolakan yang dia lakukan itu membuat Ketua Kang begitu kesal. Karena tetua ini tidaklah membaca permintaannya dengan baik. Padahal Wang Xingming dan teman-temannya memiliki bakat yang luar biasa yang pernah dirinya lihat. Jadi berdasarkan aturan seharusnya mereka diperbolehkan mendapatkan kuota untuk bisa memasuki alam rahasia 5 elemen. Ketua ini tidaklah peduli dan apa yang Ketua Kang katakan, karena keputusan akhir ada pada dirinya. Jadi jika ia mengatakan tidak, maka Ketua Kang tidak akan bisa berbuat apapun lagi. Berhubung dirinya ini sedang banyak urusan, jadi tetua ini pun meminta Ketua Kang untuk pergi dari hadapannya. Dengan begitu marah, Ketua Kang pun meninggalkan ruangan ini. Sekali lagi, penatua ini menganggap remeh Ketua Kang karena baginya yaitu hanya ketua cabang saja, dan tidaklah layak disandingkan dengan dirinya yang memiliki posisi jauh lebih tinggi. Wang Qi, 没什么事儿。别在老夫面前。 Kembali kepada Ketua Kang, ia pun menemui Wang Xingming dan teman-temannya. Terlihat kalau mereka ini setelah menunggu kabar gembira dari Tetua Kang. Namun melihat ekspresi Ketua Kang yang sedih membuat mereka sadar kalau permintaannya pasti telah ditolak. Wang Xingming mencoba untuk menenangkannya. Mereka sangatlah berterima kasih kepada Ketua Kang yang telah repot-repot membawa mereka kemari. Bahkan jika mereka tidak dapat memasuki alam rahasia 5 elemen, ini bukanlah masalah yang besar. Namun Ketua Kang tidak ingin semua itu berakhir di sini saja. Ketua Kang berjanji akan melakukan yang terbaik untuk mengirim mereka memasuki alam rahasia 5 elemen.
Karena jika ia tidak bisa melakukan hal itu, bagaimana cara ia menatap ke arah Qin Zhan? Mendengar semua itu membuat Wang Ximing dan yang lainnya merasa senang. Sedangkan Ketua Kang terus ke sana kemari sambil memikirkan apakah ada cara lain. Sampai akhirnya ia pun kepikiran mengenai satu cara. Jadi dia pun bergegas pergi. Tidak lupa ia juga membawa Wang Ximing dan yang lainnya ke sebuah tempat yang mana ini begitu dingin. Entah kemana tujuan Ketua Kang membawa mereka, karena perjalanan ini sungguh berat, sebab harus melalui badai salju. Hingga pada akhirnya Ketua Kang pun berhenti di sebuah tempat, yang mana mereka berdiri tepat di hadapan sebuah istana. Hanya saja Wang Ximing dan yang lainnya tidak tahu mengenai alasan Ketua Kang membawa mereka kemari. Selain itu, mengapa ada sebuah pavilion yang besar berdiri di tengah badai salju. Seketika saja, sebuah suara pun mulai terdengar. Ia penasaran siapa yang datang kemari. Suara yang ia keluarkan itu membuat Ketua Kang bersama yang lainnya kesulitan untuk berdiri karena tekanan berat yang ia keluarkan. Ketua Kang dan begitu hormat mencoba menjelaskan kepada Kaisar Xuanming bahwa dirinya adalah Kang Sitong, manajer inti dari Menara Wanbao. Mengetahui hal itu, Kaisar Xuanming pun menjadi sedikit lebih tenang. Hanya saja ia tidak menduga orang-orang dari Menara Wanbao akan berani datang ke tempatnya tanpa memberikan pesan dulu. Selain itu, ia tahu Kang hanya manajer inti kecil dari Menara Wanbao. Tindakan yang Kang lakukan itu benar-benar membuat dirinya kesal. Akibat semua itu, hawa yang begitu dingin pun mulai kembali menyelimuti tempat ini, yang bisa saja membahayakan nyawa mereka semua. Ketua Kang sampai berlutut kepadanya karena tujuannya kemari adalah untuk memberikan hadiah besar kepada Kaisar Xuanming. Mendengar perkataannya, Kaisar Xuanming pun tertawa. Hawa dingin tadi pun kini mulai menghilang. Ia sangat tertarik kepada Ketua Kang karena sebagai manajer kecil, ia memiliki keberanian yang sangat hebat. Ia akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk pergi meninggalkan tempatnya, karena jika tidak, mereka semua akan menerima risiko yang besar. Tekanan yang Kaisar Xuanming keluarkan benar-benar menyulitkan mereka. Hanya saja Ketua Kang tidaklah menyerah. Ia kembali berdiri agar Kaisar Xuanming bisa mendengarkan perkataannya. Kaisar Xuanming hanya tertawa saja. Kali ini dia akan memberikan kesempatan agar Ketua Kang bisa menyelesaikan semua ucapannya. Ketua Kang langsung saja memberitahu bahwa dirinya adalah pemilik gedung Wanbao cabang Zhongzhou. Siapa yang mengira kalau di sana ia bisa menemukan 4 jenius yang memiliki bakat yang hebat. Jadi Ketua Kang merasa kalau keempat jenius ini sangatlah pantas untuk bisa memasuki alam rahasia 5 elemen. Akan tetapi, tetua dari Menara Wanbao malah menolak permintaannya. Merasa tidak punya pilihan lain, Ketua Kang pun memberanikan dirinya untuk menemui Kaisar Xuanming. Ketua Kang merasa begitu yakin kalau keempat jenius ini pasti akan memuaskan Kaisar Xuanming. Perkataan itu benar-benar membuat Kaisar Xuanming merasa begitu tertarik. Apakah orang-orang ini seberbakat yang dikatakan oleh Ketua Kang? Namun jenius dan kultivasi seperti mereka ini, orang-orangnya juga memiliki hal itu. Jadi bisa dikatakan mereka tidak terlalu hebat. Ketua Kang menjelaskan kalau alasan kultivasi mereka tidak begitu tinggi dikarenakan mereka berasal dari wilayah kecil, yang tentu saja sumber dayanya sendiri tidak begitu besar. Tapi faktanya, nilai bakat yang mereka miliki semuanya di atas 50. Seketika saja Ketua Xuanming pun menjadi sangat terkejut. Karena bagaimana bisa orang-orang dari wilayah kecil memiliki nilai bakat di atas 50. Dia yang begitu penasaran pun tidak bisa menahan diri lagi. Hingga pada akhirnya ia pun mulai menampakkan wujudnya di hadapan semua orang. Inilah Kaisar Xuanming, dan ini jugalah pertama kalinya Wang Ximing dan yang lainnya melihat sosok dari Kaisar Xuanming. Untuk membuktikan apakah perkataan Ketua Kang benar atau tidaknya, jadi Kaisar Xuanming pun meminta mereka berempat untuk maju demi bisa melakukan penilaian bakat terlebih dahulu dan kristalisasi miliknya.
Tanpa rasa takut, Wang Ximing bersama teman-temannya mulai menunjukkan seberapa tinggi nilai bakat yang mereka miliki. Pada akhirnya, Kaisar Xuanbin pun mulai percaya karena Wang Ximing dan teman-temannya menunjukkan nilai bakat yang begitu tinggi. Kaisar Xuanbin sama sekali tidak percaya dengan apa yang saat ini dirinya lihat. Ketua Kang juga agak terkejut karena nilai bakat yang saat ini mereka miliki lebih menakutkan daripada di kota Zhongzhou. Kemungkinan ini terjadi karena energi spiritual di tempat itu sangatlah melimpah. Kaisar Xuanbin benar-benar terpukau dan kehebatan keempat murid ini. Bahkan ada yang sampai mendapatkan nilai 60. Ia pun merasa begitu puas. Kini ia pun meminta mereka berempat untuk masing-masing menampilkan kekuatan spiritual dan juga teknik yang mereka miliki. Biarkan dirinya melihat bagaimana kemampuan terbaik yang mereka miliki. Yang pertama adalah Wang Ximing. Ia pun menunjukkan seberapa kuat teknik seni bela diri yang dirinya miliki. Ketua Kang menaruh harapan besar kepadanya. Setelah giliran Wang Ximing, kini adalah giliran dari Leng Wushuang. Kekuatan spiritual yang dia miliki juga tidak kalah hebat dari milik Wang Ximing. Selanjutnya adalah giliran dari Di Tianyi yang menunjukkan teknik seni bela diri yang ia miliki. Dan selanjutnya adalah gadis bernama Xin Ying. Kemampuan yang mereka miliki sekali lagi membuat Kaisar Xuanbin terkesan. Dan kali ini ia pun mempersilakan mereka menggunakan persepsi sendiri untuk bisa mengaktifkan kristal pemberiannya. Keempat murid paham dan pertama adalah Wang Ximing. Hanya saja ia masih belum bisa mengaktifkan kristalisasi. Begitu juga dengan Di Tianyi. Bahkan sampai giliran Xin Ying, mereka sama sekali tidak bisa membuat reaksi pada batu kristal. Hingga pada akhirnya giliran dari Leng Wushuang yang berhasil mengaktifkan batu kristal itu. Ini semua membuat Kaisar Xuanbin terkejut karena napas yang dia miliki direspon oleh kristal Dewa Es. Kaisar Xuanbin pun penasaran siapakah dia. Leng Wushuang pun mulai memperkenalkan dirinya. Kaisar Xuanbin yang tertarik kepadanya akan menjadikan Leng Wushuang sebagai murid pribadinya dari dirinya yang merupakan seorang kaisar. Mendengar apa yang terjadi membuat Ketua Kang terkejut. Hanya saja ia menanyakan bagaimana nasib dari ketiga murid lainnya. Xuanbin mengakui kalau mereka bertiga ini memiliki bakat yang hebat. Namun kekuatan yang mereka miliki tidaklah cocok dengan dirinya. Tapi ia menenangkan mereka karena ada beberapa temannya yang mungkin bisa saja menerima mereka bertiga. Ketua Kang penasaran siapakah teman lama yang Kaisar Xuanbin katakan. Tidak mau berlama-lama, Kaisar Xuanbin pun mulai melakukan sesuatu agar bisa memanggil teman-temannya kemari. Hal mengejutkan pun mulai terjadi pada tempat ini, yang mana secara tiba-tiba saja robekan celah mulai terjadi. Ketua Kang meyakini kalau seseorang yang memiliki kekuatan seperti ini hanyalah ranah Kaisar Wu tahap menengah. Tidak lama kemudian teman-teman Kaisar Xuanbin pun tiba. Tiga orang ini bukanlah kultivator sembarangan karena memiliki kekuatan yang sama dengan Kaisar Xuanbin. Salah satu dari mereka penasaran mengapa Xuanbin tiba-tiba saja mengirimkan pesan mengenai adanya berita baik. Alhasil mereka pun penasaran sebenarnya apa yang terjadi. Karena bagaimanapun mereka ini sampai tergesa-gesa datang kemari. Xuanbin menyapa ketiga temannya itu. Dia juga ingin meminta pendapat dari mereka bertiga mengenai para murid di bawah ini. Ketua Kang sangat terkejut melihat sosok mereka. Karena di sini ada Master Pedang. Selain itu ada juga Kaisar Baiju dan juga Kaisar Hongluan. Mereka semua merupakan Kaisar Martial Emperor yang terkenal di berbagai wilayah. Master Pedang cukup tertarik dengan para murid yang berada di sini, terutama sosok dari Wang Ximing. Ia pun seketika saja melakukan sesuatu. Pedang yang begitu besar langsung mengarah tepat kepada Wang Ximing. Ini pun membuatnya bisa melihat kalau di dalam diri Wang Ximing ada tubuh Dewa Pedang. Ia sama sekali tidaklah menduga tubuh Dewa Pedang yang legendaris itu berada di tubuh seorang pemuda. Ia yang sangat tertarik mendatangi Wang Ximing untuk menjadikannya sebagai murid. Pada awalnya Wang Ximing agak ragu, namun Master Pedang mencoba membujuknya. Ketua Kang memperkenalkan Kaisar Pedang Kuang Dao kepadanya. Wang Ximing paham dan bersedia untuk menjadi muridnya.
这是贼了，天命。 Hanya saja dulu Wang Ximing ini pernah berlatih dengan seorang senior yang juga Wang Ximing anggap sebagai seorang guru. Jadi ia cukup sulit untuk menjadikan Master Pedang sebagai gurunya. Alhasil Kwang Do pun penasaran siapakah itu, karena sosoknya ini sampai tidak membuat Wang Ximing memanggilnya sebagai guru. Senior yang Wang Ximing maksud itu memanggil dirinya sebagai Kaisar Pedang tertinggi. Meskipun Wang Ximing belum pernah melihat sosoknya itu, namun tetap saja ia ini pernah diajari oleh sosok itu. Jadi karena itu jugalah Wang Ximing tidak berani melupakan ajaran guru yang telah membimbing dirinya. Mendengar apa yang dikatakan seketika saja membuat Kwang Do menjadi begitu senang sekaligus terkejut, karena dia itu mengatakan Kaisar Pedang tertinggi. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Nana melihat ada beberapa orang yang mendatangi kelompok Qinchan dan menghina mereka yang berasal dari wilayah 4 terbawah. Beberapa orang mulai menganggap remeh mereka karena tidak memiliki latar belakang yang tinggi. Namun entah kenapa mereka itu sangat berani duduk di area itu. Qinchan sama sekali tidak peduli dan apa yang dia katakan. Alhasil pria ini pun menjadi marah dan menganggap mereka tuli. Qinchan tidak berhenti sampai di situ saja. Ia merasa ada suara anjing yang menggonggong. Apakah kapal perang ini tidak ada yang menjaganya sampai-sampai seekor anjing bisa masuk? Ini tentu sangatlah mengganggu mereka. 居然是那下4月的3个小子，这不是自找麻烦吗？战舰难道没人把门吗？你们耳聋了吗？ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.